Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Antoni Angga dengan nomor induk mahasiswa 0534 00157. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum pembuatan basis data. Nah, di sini saya sudah rangkum langkah-langkahnya, mulai dari download dan install aplikasi XAMPP. Nah, ini kebetulan sudah saya download. Terus sekarang saya akan jalankan aplikasinya. Saya pilih, kita klik 2 kali XAMPP control. Nah, ini sudah jalan. Kemudian kita pilih Apache sama MySQL, kita start. Seperti ini ya. Setelah di start, kita minimize dulu. Kemudian kita buka browser dengan menuliskan di address bar link http localhost phpMyAdmin, seperti ini. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dashboardnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita klik new, terus kita buat database baru. Kita kasih nama rumah sakit. Nah, seperti ini. Lalu kita klik create. Nah, itu ya. Kemudian kita kembali ke rangkumannya. Nah, di sini saya sudah rangkum untuk menentukan primary key-nya. Jadi ini entitasnya, kemudian ini atributnya. Nah, yang saya kasih tulisan PK ini berarti primary key. Jadi ini adalah atribut-atribut yang akan menjadi primary key. Ya, jadi dari bagan ini sudah saya rangkum seperti ini. Nah, setelah itu kita tuliskan kode SQL-nya. Seperti ini sudah saya rangkum kode SQL-nya. Jadi kita tinggal salin saja. Nah, kita salin saja. Terus kita klik aja di sini langsung ke SQL, run SQL query. Nah, ini kita pastekan kodenya. Kita cek dulu apakah kodenya sudah benar. Kita koreksi. Nah, kalau sudah benar, selanjutnya kita langsung go, klik go. Nah, maka akan secara otomatis tabelnya tercreate seperti ini. Nah, itu ya.
Oke, ini isi dari tabelnya ya. Kemudian kita klik structure. Nah, sekarang kita tentukan foreign key-nya. Ini sih sudah saya rangkum yang jadi foreign key-nya. Tujuan foreign key ini apa? Tujuan dari foreign key ini adalah untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya. Seperti itu. Nah, foreign key ini bisa diambil dari primary key-nya. Jadi misalnya ID admin di entitas administrator ini kan statusnya primary key. Nah, dia bisa jadi foreign key di dokter admin atau di entitas dokter admin, di tabel dokter admin untuk menghubungkan tabel administrator dengan dokter admin. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita beralih ke sini, ke database-nya. Ya, sesuai di sini, yang dokter admin. Nah, kita klik structure, terus kita klik more, tambahkan index. Oke. Nah, ini kita bentuk foreign key-nya. Kemudian ID dokternya juga. Ya, kita lakukan hal yang sama untuk daftar. Kemudian untuk pasien dokter ya, pasien dokter. Oke, setelah kita tentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan relasinya. Sekarang kita ke database-nya rumah sakit, terus kita klik more, ke menu designer. Nah, ini masih berantakan ya. Jadi kita tata posisinya supaya sesuai dengan diagram. Diagramnya kan seperti ini ya. Nah, sekarang sudah sama ya.
Lalu sekarang kita hubungkan primary key-nya ini ke foreign key. Jadi kan foreign key-nya ada di entitas ini, dokter admin, daftar, sama pasien dokter. Nah, ini kita hubungkan dari primary key entitas dokter, administrator, sama pasien ya. Itu. Dan kita create relationship. Nah, ini kita pilih reference key-nya, kemudian kita select foreign key-nya. Nah, lalu kita setting ke cascade ya, on delete sama on update-nya. Ini. Terus klik OK. Nah, seperti itu. Ternyata berantakan lagi ya. Nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Nah, untuk proses membuat relasi ini harus hati-hati ya, nggak boleh sampai salah salah menghubungkan. Membingungkan ya, bentar. Hmm. Oke, sekarang tinggal adminnya ya. Oke. Oke, kita tata lagi. Soalnya acak lagi nih habis ditata padahal ya. Kita tata lagi supaya kelihatan ya. Ya, jadi seperti ini ya hasilnya. Ini, nah benar ya.
Nah, setelah selesai, sekarang kita coba masukkan data ke dalam tabel menggunakan DML atau Data Manipulation Language. Ini saya sudah rangkum kode SQL-nya. Ini ada tiga data ya, data pasien, dokter, dan data pasien dokter. Itu ya. Ini insert into pasien. Ini adalah perintah untuk memasukkan data ke dalam tabel pasien. Di sini urutan dari atributnya, ID pasien, nama pasien, ini. Terus untuk value-nya harus mengikuti urutan dari atributnya ini ya. Seperti ID pasiennya, value-nya 1. Nama pasien, value-nya Hadi Wijaya, seperti itu. Alamat pasien, jenis kelamin, penyakit, nomor HP. Jadi pengisian datanya seperti itu ya. Mirip kayak array ya. Kita copy saja ini. Terus kita ke menu SQL, kita pastekan kodenya seperti ini. Kita klik go. Nah, ini berhasil ya, sudah berhasil. Sekarang kita coba cek di tabel pasien. Nah, ini datanya. Terus di tabel dokter, ini datanya. Terus yang di tabel pasien dokter, ya seperti ini datanya. Oke, sekarang kita mencoba perintah-perintah SQL ya untuk menampilkan data atau mengambil data. Misalnya ini ya, select tanda bintang from patient. Nah, ini tanda bintang ini maksudnya adalah menampilkan semua isi data yang ada di tabel pasien ini. Kita coba. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita coba mengambil data pada field tertentu. Nah, di sini kita coba mengambil nama pasien sama jenis kelaminnya saja dari tabel pasien. Kita klik go. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nama pasien dan jenis kelamin saja. Kemudian kita coba mengambil data dari tabel dengan syarat khusus. Nah, ini. Di sini kita mau ngambil data nama pasien, jenis kelamin dari tabel pasien, di mana jenis kelaminnya itu hanya perempuan. Syaratnya jenis kelaminnya sama dengan P, perempuan ya. Kita coba klik go. Nah, ini data yang ditampilkan hanya dengan jenis kelamin perempuan atau P ya. Kemudian kita coba mengambil data dari beberapa tabel. Seperti ini. Nah, jadi kita dari selectnya yang kita minta adalah nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokter. Dari tabel pasien, terus join ke tabel pasien dokter, dihubungkan pada ID pasien. Juga join ke tabel dokter dari ID dokternya. Seperti itu ya fungsinya. Dan kita coba klik go. Nah, ini hasilnya. Yang muncul nama pasien, ini dari tabel pasien, waktu periksa dan resep ini dari tabel pasien dokter, terus nama dokternya dari tabel dokter. Dijadikan satu tabel, seperti itu. Sekarang kita coba
mengambil data dari beberapa tabel tapi dengan syarat khusus. Nah, masih sama seperti tadi. Ya, kita ngambil kita ngambil data nama pasien waktu periksa, resep, nama dokter. Masih sama, tapi dengan syarat ID dokternya sama dengan 2. Jadi, dokter dengan ID 2 saja yang akan ditampilkan. Kita klik go. Nah, ini seperti ini hasilnya. Nah, nama dokternya kan dari ID 2 kan Hari Mulyadi ya. Makanya ditampilkan nama pasiennya sesuai dengan ID dokternya tadi. Kemudian kita coba fungsi matematika. Ya, ini kita coba fungsi count. Count ini fungsinya untuk menghitung total pasien ya. Jumlah pasiennya berapa, kita coba. Showing row. Nah, ini ya, muncul ya. Hasil count-nya 5. Berarti ada 5 totalnya pasiennya. Ya, terus kita lanjutkan fungsi string. Untuk mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Misal gini ya. Nah, kita coba. Nah, select semua data dari tabel pasien, di mana syaratnya pembacaan dari kiri ya, alamat pasien, kemudian jumlah karakter yang dibaca ada 5. Nah, sama dengan syaratnya harus mengandung kata jalan, seperti itu ya fungsinya. Nah, kita coba klik go. Nah, dimunculkan alamatnya yang di depannya mengandung kata jalan, seperti ini ya. Nah, kemudian sekarang kita coba select between, yaitu perintah untuk menampilkan data sesuai dengan rentang yang ditentukan ya. Nah, misalnya ini. Nah, di sini select semua data dari tabel pasien, di mana ID pasiennya berada di antara 2 dan 4. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini yang ditampilkan ID pasien dari ID nomor 2 sampai nomor 4. Ya, ini sesuai ya. Jadi, menampilkan rentang dari 2 ke 4. Nah, kemudian kita sekarang coba fungsi select like. Nah, fungsinya untuk mengambil data berdasarkan kata kunci yang diinginkan. Nah, kita coba. Seperti ini. Select semua data dari tabel pasien di mana alamat pasien ini mengandung kata kunci Sidoarjo. Seperti itu ya penulisannya. Terus kita coba klik go. Nah, maka hasil yang ditampilkan adalah alamat yang mengandung kata Sidoarjo ini. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba fungsi select order by, yaitu perintah untuk mengurutkan data. Sekarang kita coba ya. Nah, kita coba select semua data dari tabel pasien
Nah, order by nama pasien. Jadi yang mau kita urutkan adalah nama pasien, atribut di nama pasien, ASC. ASC ini berarti ascending, yaitu urutannya dari A ke Z. Kalau descending, maka urutannya dari Z ke A, seperti itu. Kita coba, go. Nah, namanya sudah diurutkan ya, sesuai urutan ascending. Mulai dari D, H, K, R, ya kan, urutan. Ya, seperti itu. Sekarang coba sih kalau misalnya descending kayak apa, kita coba ya. Misalnya, saya mau yang diurutkan itu adalah ID pasien. Nah, kita buat descending. Itu ya. Jadi urutannya dibalik dari yang besar ke yang kecil. Itu ya. Nah, kita coba go. Nah, seperti ini hasilnya. ID pasiennya dari yang terbesar ke yang terkecil. Seperti ini hasilnya. Nah, kemudian ada fungsi select group by, perintah untuk mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Nah, kita coba. Nah, select semua data dari tabel pasien dengan dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. Seperti itu ya, kita coba go. Nah, di sini datanya yang dikelompokkan menjadi sesuai jenis kelaminnya. Seperti ini. Nah, kemudian perintah update. Update yaitu perintah untuk melakukan perubahan data. Ya, ini untuk mengubah data. Nah, di sini kita mau update di tabel pasien dengan nama pasien yang baru, set. Ini nama pasien yang hasil perubahannya ada Rina Anggraini. Dengan ID pasiennya adalah ID pasien nomor 3. Ya, kan kalau kita cek sebelumnya, namanya kan Rani Anggraini ya. Nah, ini kita coba ya, cek dulu ya. Rani Anggraini ya, ini ya, ID pasien nomor 3. Ya, ini kan kita coba ubah datanya seperti ini. Rina Anggraini. Nah, sekarang kita klik go. Nah, berhasil diupdate. Sekarang kalau kita cek di tabel pasien harusnya, nah nama pasiennya sudah berganti nih, jadi Rina Anggraini. Seperti itu. Terus yang terakhir itu fungsi delete, yaitu perintah untuk menghapus data. Nah, kita coba. Misalnya saya mau menghapus pasien dengan ID nomor 3 misalnya. Ya, delete from pasien. Berarti ini yang mau di-delete ini yang ada di tabel pasien dengan ID pasien 3. Kita coba ya. Oh. Nah, sini muncul pertanyaan, do you really want to execute? Ya, ini peringatan untuk menghapus ya. Kita klik OK aja. Nah, kalau kita cek di tabel pasien, nah, ID pasien nomor 3 udah nggak ada, udah hilang. Karena udah dihapus. Jadi, seperti itu. Nah, dari praktikum kali ini, yang sudah saya jelaskan juga langkah-langkahnya. Kalau misalnya ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya.
Terima kasih.